sabar men, sabar. Sabar. Kamu aja main. Ya, rolling semua 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya, sahabat muda, bapak, ibu, dan seluruh sahabat NU Cilacap. Senang sekali pada hari ini saya Aryani bersama beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Hidayatullah SAG menyapa bapak, ibu, dan teman-teman semua pada Ramadan Maslahah kali ini. Untuk hari ini sepertinya episode kita ini rada spesifik teman-teman Gen Z ini, pasukan bukber, mana suaranya tentunya. Dan kemudian yang selanjutnya teman-teman yang suka nongkrong ngabuburit, ini banyak suaranya nih Pak Kiai Haji Muhammad Taufik nih. Nanti bagaimana kita mengelola itu agar bukber kita menjadi bukber yang berkah, kemudian ngabuburit nongkrong kita menjadi nongkrong yang ibadah, tentunya perlu diilmuni nih teman-teman dan sahabat semua. Langsung saja hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Hidayatullah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ba'da. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Dan tentu semakin berjalan jauh kita memasuki bulan Ramadan, ada hal-hal baru, pengalaman baru yang kita terima, kita timba dari pelaksanaan Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kemudian bicara tentang 3 hal, saya kira ada bukber, yang kedua nongkrong atau ngabuburit, atau ibadah atau ya. Jadi pertama bicara bukber dulu. Bukber ini sesungguhnya sesuatu yang memang sesuatu yang hukum asalnya adalah sunnah, sesuatu yang sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang bersumber dari Sa'id bin Khalid Al-Jauhan. Rasulullah bersabda, man fatara sha'iman kana lahu ajruhu. Siapa saja yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Min ghairi ayyan kusu ajrus shaimi sayyidun. Dengan tidak sedikit pun mengurangi pahala puasa orang yang berbuka tersebut, sedikit pun tidak berkurang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan memang hadisnya sahih, artinya siapa saja yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut. Tentu ada catatannya, yang ngasih bukaan itu juga harus berpuasa. Jangan nggak puasa pengen dapat pahala puasa, tiap hari bukan ngasih buka bersama. Jadi ya, karena memang ini ada perintahnya, maka menjadi sunnah hukumnya. Sunnah itu maja'a manqulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran, sesuatu yang memang jelas sumbernya dari Nabi, baik itu berupa qaulan, ucapan. Memberi buka puasa itu ada perintah berupa ucapan oleh Rasulullah, dan Rasulullah biasa melakukan itu. Sesuatu yang sunnah itu memiliki nilai pahala. Jangan sampai kemudian sesuatu yang sunnah ini menjadi mengurangi nilai pahala. Lantas siapa sih yang dianjurkan untuk diberi buka puasa? Siapa saja yang berpuasa. Tetapi diutamakan, jadi di hadis yang lain itu siapa saja yang memberi sedekah kepada saudara dekat, kepada keluarga dekat, zawil qurba, maka dia mendapatkan 2 pahala. Falahu isnaini. Apa? Sedekah.
pahala sedekah itu sendiri, wasilatun, dan pahala silaturahim. Maka buka puasa ini sering kemudian zawil kurba, kedekatan keluarga. Oke deh, keluarga. Yang kedua pertemanan. Nah, mungkin Mbak Aryani itu alumni di salah satu sekolah. Nah, ada kangen-kangenan, ayo kita bukber bareng. Nah, yang bayar siapa? Bayar sendiri-sendiri ya, nggak apa-apa. Kalau bayar sendiri-sendiri berarti dapat pahalanya silaturahim. Yang punya ide dia juga dapat pahalanya buka puasa, berpuasa dan bersilaturahim. Nah ini yang terpenting, karena kadang buka puasa kemudian begitu maghrib terus bismillah buka, adabnya kan kayak gitu, disunahkan dengan, kalau Rasulullah itu mencontohkan nanti rutop dengan kurma basah, atau tamrin atau kurma kering, aumain atau air putih. Kalau ada kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih. Bahkan mohon maaf, ada satu riwayat kalau di kitab Bajuri misalnya bahkan berpuasa dengan berjima, bersetubuh. Mohon maaf sekali ini. Dan berpuasa itu disunahkan disegerakan. Jadi orang Yahudi dan Nasrani menurut Rasulullah itu kalau berpuasa bukannya di akhir-akhir, biar perutnya tambah lapar, berarti kan tambah ikhlas ibadahnya. Itu tidak dianjurkan oleh umat Islam. Umat Islam itu kalau berbuka disegerakan. Bukan berarti belum maghrib sudah berbuka. Begitu maghrib langsung berbuka. Segera berbuka. Nah kalau mau buka bersama ini, buka bukber ini, buka bareng, buka bersama. Pertama sesuai dengan sunnah Rasulullah, usahakan makan yang manis-manis, nggak harus kurma. Mengapa kurma? Karena kurma manis. Manis itu memberi energi. Jangan banyak-banyak dulu. Padahal kan buka semua dimakan. Akibatnya ya balas dendam. Siang lapar, pengalaman kan? Akibatnya begitu maghrib udah nggak bisa bergerak karena kekenyangan. Jadi makanlah dulu yang manis-manis, minum, setelah itu sholat, sehingga buka berpuasa tidak kemudian buka bareng, makan bareng, habis itu terus ngerumpi karena orangnya banyak. Begitu waktu maghrib sudah hampir habis, berlomba cari ke tempat wudhu, orangnya banyak, antrinya banyak, akhirnya maghribnya ketinggalan. Padahal maghribnya itu juga kewajiban yang lain. Melaksanakan kewajiban dengan meninggalkan kewajiban yang lain itu tidak boleh. Maka biar jadi pahala. Pahalanya dua loh, Mbak. Satu, pahala memberi buka puasa itu mendapatkan pahalanya seperti orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia, dan mendapatkan pahala silaturahim. Jadi itu dijaga. Dan bedanya apa bukber dengan ngabuburit? Ngabuburit itu asalnya bahasa Sunda. Burit itu artinya belakang, ujung. Jadi waktu menunggu waktu buka puasa dilakukan dengan buying time, ngulur waktu, nunggu maghrib, jadi menjelang maghrib, makanya disebut dengan ngabuburit, mencari waktu belakang untuk menunggu buka puasa. Ngabuburit kemudian mohon maaf yang muda-muda malah boncengan naik motor yang bukan mahramnya, itu tambah dosa. Kalau berpuasa kok melakukan seperti itu, namanya rafas, maka pahala puasanya hilang. Eman-eman dari pagi sampai jam 4 masih puasa dapat pahala, tiba-tiba sore dihanguskan dengan ngabuburit. Belum lagi terus di jembatan naik motor liatin lawan jenis, cewek lewat digoda-goda, ngabuburit. Itu merusak pahala puasa. Belum lagi kalau kemudian ngabuburit cerita panjang, biasanya nggak bisa mengendalikan diri ceritanya, sehingga akhirnya menjurus pada an-namimah, ghibah. Jadi menyebarkan fitnah, ngerasani orang, itu merusak pahala puasa. Maka bagaimana ngabuburit yang bagus? Ngabuburit yang bagus menunggu masa sore, datanglah di acara buka bersama. Awali dengan tausiah, awali dengan mengirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal,
tahlilan misalnya, awali dengan membaca Al-Quran. Itu ngabuburit yang sehat, sehingga keberadaan pelaksanaan buka bersama ini semakin menyempurnakan pahala puasa. Ini yang kita cari. Lebih parah lagi, selesai sholat maghrib, mohon maaf Pak, maghribnya telat, terus nggak ke masjid, nggak sholat isya, nggak tarawih, itu nggak ada pahalanya. Senang iya, tetapi jangan sampai kesenangan kita melenakan dan menyanyiakan waktu yang ada. Karena bulan Ramadan ini luar biasa, setiap amal soleh kebaikan kita dilipat gandakan. Melakukan satu kebaikan berlipat ganda. Mumpung bulan Ramadan ini, karena ini bulan panen kata Rasulullah. Ar-Rajabu syahri wa sya'banu ar-Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadanu syahrul. Rajab itu bulannya Allah, bulan yang dipilih Allah untuk bertemu dengan hambanya, menyampaikan perintah ibadah yang paling baik, paling top apa? Salat. Kenapa paling baik, paling top? Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdi 'inda Allahi as-shalah. Amal pertama yang nanti dihisab oleh Allah itu salatnya. Bahkan perintah salat di dalam Al-Qur'an itu ada 73 perintah. Paling banyak satu ibadah yang perintahnya dalam Al-Qur'an sampai 73. Sedekah, infak, zakat itu 72. Jihad 31. Puasa 9. Haji 19. Paling banyak itu sholat, perintahnya paling banyak. Maka bulan Rajab dipilih oleh Allah untuk memanggil hamba yang terbaik, Rasulullah Muhammad SAW, untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam, sholat wajib. Kalau Ramadan ini mumpung-mumpung, dulu umat Rasulullah kita itu pernah diwadani itu apa diwadani? Diwadani kan? Ya diwadani ya. Jadi kita dibilang oleh Nabi Musa, kan Rasulullah itu ketemu Nabi Musa di langit yang ke-5, ke-4 atau ke-5. Katanya umatmu nggak akan kuat sholat sehari semalam 50 waktu. Kita buktikan bulan Ramadan kita kuat 17 rakaat 5 waktu, tambah 23 rakaat sholat taraweh dan sholat witir, 23 ditambah 17 40. Jangan lupa tambah qobliyah, tambah ba'diyah, tambah tahajud, tambah tahiyatul masjid, 50 waktu terwaktu. Rajab bulannya Allah, Sya'ban syahri, bulan Nabi, bulan di mana diturunkan perintah untuk membaca sholawat, untuk sholat menghadap ke Baitullah. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan kita, kesempatan untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi saya kira silakan yang mau bukber, silakan yang mau ngabuburit, tetapi bagaimana bukber dan ngabuburit ini tidak merusak pahala puasa, bahkan melipat gandakan kebaikan bulan Ramadan ini. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sahabat dan seluruh pemirsa. Penyampaian hari ini benar-benar mengarahkan kita bagaimana bukber kita, kemudian nongkrong kita, ngabuburit kita menjadi kegiatan yang diilmuni, lalu pada akhirnya menambah keberkahan Ramadan maslahat tahun ini. Terima kasih seluruh pemirsa. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.